Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Siska Sakti Anggraini MCAP, dosen program studi profesi nurse Tiket Setza Saintika Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pengajaran mata kuliah Kepelatihan Medikal Bedah 2, di mana mata kuliah Kepelatihan Medikal Bedah 2 ini merupakan mata kuliah yang wajib yang diambil oleh mahasiswa tingkat 2 pada semester 4 dengan beban SKS sebanyak 3 SKS dengan jumlah pertemuan 16 kali pertemuan. Mata kuliah Kepelatihan Medikal Bedah 2 ini diampu oleh 2 orang dosen, yaitu yang pertama Bu Hajah Hermawati SKP MCAP dan saya sendiri Nurse Siska Sakti Anggraini MCAP. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Kepelatihan Medikal Bedah 2 merupakan mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa yang mencangkup tentang asuhan keperawatan pada manusia dewasa yang memiliki gangguan pada sistem gastrointestinal, metabolik endokrin, reproduksi, dan urinarius. Kemampuan yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan anatomi dan fisiologi gastrointestinal, metabolik endokrin, reproduksi, dan urinarius. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian fisik pada pasien dengan gangguan gastrointestinal, metabolik endokrin, reproduksi, dan urinarius, serta dapat mengaplikasikan asuhan keperawatan medikal bedah untuk sistem gastrointestinal, metabolik endokrin, reproduksi, dan urinarius. Materi pembelajaran untuk UAS kali ini yaitu materi UAS pertemuan pertama, pengkajian dan pemeriksaan fisik pada sistem reproduksi. Pertemuan 2, membuat asuhan keperawatan untuk pasien dengan gangguan reproduksi. Pertemuan ketiga, melakukan pendidikan kesehatan pada gangguan reproduksi. Pertemuan 4, telah jurnal terkait penyakit reproduksi. Pertemuan 5, anatomi, fisiologi, dan patofisiologi pada sistem urinarius. Pertemuan ke-6, membuat askep gangguan urinarius. Pertemuan ke-7, terapi modalitas pada sistem urinarius. Pertemuan 8, telah jurnal terkait sistem urinarius. Bentuk perkuliahan, sistem perkuliahan ini dilakukan secara sinkronus melalui Zoom meeting dan asinkronus melalui e-learning dan WhatsApp group. Metode pembelajaran dilakukan dengan ceramah, diskusi tanya jawab, discovery learning, dan menggunakan media PPT dan video. Sistem penilaiannya mencakup pertama, poin penilaian menilai tentang aspek kognitif yang berupa tugas atau mandiri kelompok, UTS, dan UAS. Aspek psikomotor yaitu berupa presentasi dan diskusi kelompok. Aspek afektif menilai sikap dan tata nilai. Untuk bobot penilaian, kehadiran dan partisipasi mahasiswa sebanyak 15%, dan tugas kelompok individu bobot penilaiannya sebanyak 25%. Untuk UTS bobot penilaiannya sebanyak 30%, dan untuk UAS bobot penilaiannya sebanyak 30%. Untuk poin ketiga rentang nilai 80-100 lambangnya A, 68-79 lambangnya B, 56-67 lambangnya C, 45-55 lambangnya D, 0-44 lambangnya E. Jadi total semua nilai ini adalah sebanyak 100. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan pengajaran KMB 2 dengan menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda. Gimana kabarnya? Sehat? Pagi, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Semoga Ananda semuanya sehat walafiat ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan pada pertemuan yang ke-6 ya di UAS, itu tentang materi anatomi fisiologi pada sistem urinarius ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi sistem perkemihan, nah
Ananda, apa saja yang Anda ketahui tentang sistem urinarius ini? Ayo, apa itu sistem perkemihan atau sistem urinarius yang Ananda ketahui? Ayo, siapa yang bisa? Iwa? Ya, Bu. Ya, apa itu sistem perkemihan, Iwa? Yang Iwa ketahui, nah tentang sistem perkemihan ini apa? Sistem perkemihan yaitu sistem mana yang dilalui beberapa tahap, yaitu mulai dari yang terdapat dari organ yang inti yaitu ginjal, ureter, dan urinaria. Ya, udah hampir apa ya? Yang lain, ada yang mau nambahkan? Ananda? Ada yang mau nambahkan? Tasya? Narita? Oke, baik. Ibu jelaskan ya tentang sistem urinarius. Nah, sistem urinarius ini biasa kita kenal dengan sistem perkemihan. Ya, sistem ini terjadi di pada saluran perkemihan, saluran kemih. Ya, nah jadi sistem urinarius ini apa? Yaitu satu sistem sebagai tempat terjadinya proses penyaringan darah. Nah, dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh. Jadi, zat-zat yang tidak berguna dalam tubuh ini akan dilakukan proses penyaringannya. Oleh siapa? Oleh si organ yang membantu dalam sistem dari urinarius ini. Nah, nanti setelah itu ada zat-zat yang bisa dipergunakan, itu akan melakukan penyerapannya, menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Nah, jika misalnya zat-zat yang tidak dipergunakan dalam tubuh, misalnya nanti jika zat-zat yang tidak dipergunakan dalam tubuh, ini nanti akan dilarutkan dalam air dan dikeluarkan berupa urin. Jadi di sistem urinarius ini, yaitu tempat nanti untuk dia menyaring darah, tempat penyaringan darah, tempat menyerap zat-zat, ya, tempat untuk memproduksi urin, nah tempat untuk mengeluarkan urin. Nah ini disebut dengan sistem urinarius. Ya, nah sebelum kita masuk ke organ-organ yang terpenting ya, siapa sih yang organ yang terpenting yang membantu dalam sistem perkemihan ini? Anda tahu apa saja organ-organ yang terpenting dalam membantu dalam proses perkemihan ini? Siapa yang bisa jawab? Tasya? Ada Tasya? Siapa organ apa saja yang membantu dalam proses di sistem perkemihan? Ya, Narita? Ada organ ginjal, Ya, ureter, sama kandung kemih, Bu. ya. Jadi udah hampir benar ya yang disampaikan oleh Narita. Nah, baik, kita akan jelaskan. Jadi bagian-bagian pada sistem perkemihan yang membantu dalam proses perkemihan, yaitu pertama itu ginjal. Nah, si ginjal ini nanti dia akan memproduksi urin. Nah, dia nanti menyaring darah. Nah, ini kerja si ginjal. Kalau ureter, dia yang akan mengalirkan urin dari si ginjal ke kandung kemih. Nah, si kandung kemih ini nanti dia yang akan menampung urin sementara. Nah, nanti setelah itu uretra inilah yang akan mengalirkan urin dari kandung kemih ke luar. Nah, ini struktur bagian-bagian sistem perkemihan yang membantu dalam proses perkemihan. Jadi secara apa ya, dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Nah, kita masuk ke ginjal ya. Ginjal kita terdiri atas dua ya, ada kiri dan
kanan. Nah, ginjal kiri ini Bu lebih besar dari ginjal kanan. Kenapa? Ya, karena dan juga ginjal kanan ini sedikit lebih rendah dari kiri karena di antara ginjal kanan dan kiri ini terdapat yaitu bagian organ yaitu apa? Hati ya atau hepar. Jadi sehingga makanya ginjal sebelah kanan ini sedikit lebih rendah dari kiri. Jadi kiri yang agak tinggi, yang kanan itu agak rendah karena di bagian tengah-tengahnya itu ada hepar atau hati. Nah, ukuran dari ginjal ini adalah panjangnya 6 sampai 7,5 cm, lebarnya 6 cm, kemudian tebalnya 1,5 sampai 3 cm. Dan beratnya 1,5 ya, 1,5 sampai 170 gram. Nah, jadi ginjal ini apa fungsinya, Bu? Nah, ginjal ini dia yang nanti memproduksi urin, ya, produksi urin dan juga tempat penyaring darah. Tetapi dalam ginjal ini dia mempunyai struktur. Nah, strukturnya itu di bagian ginjal ini mempunyai struktur. Nah, nanti di struktur bagian ginjal ini yang akan membantu dalam proses penyaringan darah. Ya, ini dia struktur ginjal. Jadi struktur ginjal, Anda harus tahu apa saja struktur ginjal, ada 3 ya. Kulit ginjal sering disebut dengan korteks. Kemudian yang kedua sumsum ginjal. Kalau sumsum ginjal itu seperti piramid, seperti kerucut ya, seperti piramid gitu. Sumsum ginjalnya. Nah, ketiga yaitu rongga ginjal atau pelvis. Nah, kita akan pelajari masing-masing dari struktur ginjal ini. Jadi ginjal terbagi atas 3 strukturnya ya. Kulit ginjal, korteks, sumsum ginjal, dan rongga ginjal. Nah, pertama itu kulit ginjal. Nah, di kulit ginjal ini dia mempunyai unit atau struktur yang paling kecil. Disebut dengan nefron. Nah, nefron ini dia dalam korteks ini, kulit ginjal ini, dia dapat nefron ya. 1 juta nefron yang ada di kulit ginjal ini, di korteks ini. Nah, si nefron ini sangat berfungsi sekali di ginjal. Kenapa? Karena dia sebagai alat yang membantu untuk penyaring darah. Jadi inilah bagian dari ginjal, di lapisan kulit ginjal, dia membantu dalam proses penyaring. Nah, ini alat organ yang membantu dalam proses penyaringan darah, yaitu si nefron. Nah, kita masuk ke sumsum ginjal atau medula. Nah, sumsum ginjal yang Ibu bilang tadi ya, yang Ibu jelaskan itu seperti berupa badan berbentuk kerucut. Nah, jadi dia itu disebut dengan piramid ginjal. Nah, piramid ini dia itu mengandung banyak pembuluh ya, jadi berguna untuk mengumpulkan hasil dari ekresi. Apa hasil ekresi itu? Nah, kalau hasil ekresi di mana dari sisa-sisa metabolisme dan racun yang udah diolah ya. Nah itu hasil dari ekresi. Nah, setelah itu ketika cairan itu berkumpul, nah kemudian akan disalurkan melalui saluran pengumpul menuju rongga ginjal. Rongga ginjal yang mana? Yang pelvis. Nanti si pelvis akan berhubungan langsung dengan si ureter. Nah, nantilah si ureter lah yang akan mengalirkan urin dari ginjal ke kantong kemih. Nah ini seperti ini yang sumsum ginjal. Dia berfungsi untuk mengumpulkan hasil dari ekresi ya, yang diolah zat sisa metabolisme dan racun dalam tubuh. Kemudian dikumpulkan, disalurkan melalui saluran pengumpul menuju ke rongga pelvis, rongga ginjal. Nanti rongga ginjal itu akan bekerjasama dengan si ureter. Ureter nanti akan meneruskan kerjanya mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih atau ke kantong kemih. Kita masuk ke rongga ginjal ya, yang ketiga ya, struktur ginjalnya. Nah, di rongga ginjal ini dia menampung urin sementara. Nah, dia gunanya karena menampung urin sementara sebelum nanti si ureter yang bekerja untuk
mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Nah, ini unit fungsional ginjal ya. Nah, yang bertanggung jawab dalam pembentukan urin. Jadi, yang bertanggung jawab dalam pembentukan urin, nah si ginjal ini, nah si nefron ini dia bertugas untuk menyaring urin yang tadi Bu bilang dari kulit lapisan ginjal si korteks itu ya, dia mempunyai suatu unit terkecil yang disebut dengan nefron. Nah, nefron sebagai alat penyaring darah. Nah, tapi dia juga bertanggung jawab untuk pembentukan urin. Nah, kemudian struktur dari nefron ini yang membantu dalam pembentukan urin adalah glomerulus, kapsul Bowman, dan renal tubuli. Jadi nanti ketika dilakukan pembentukan urin atau filtrasi nantinya ya atau penyaringan urin, nah itu akan dibantu oleh si glomerulus, kapsul Bowman, dan renal tubuli. Ya, ginjal melakukan pembentukan urin, nanti ketika melaksanakan penyaringan darah itu akan dibantu oleh si nefron. Nah, si nefron ini mempunyai struktur yang 3 ini, yang anggota nefron ini yang akan membantu dalam proses penyaringan urin. Ini fungsi ginjal, ya. Nah, mengatur volume air dalam tubuh. Kemudian mengatur keseimbangan osmotik dan keseimbangan elektrolit. Terus mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh. Kemudian sebagai efisi sisa metabolisme dan racun dalam tubuh ya. Kemudian sebagai fungsi hormonal dan metabolisme, ini fungsi ginjal ya. Nah, sebelum kita masuk ke ureter, apakah Ananda sudah paham sampai di sini? Paham? Alhamdulillah Bu, udah masuk. Iya. Nah, baik ya. Nah, ada yang mau tanyakan perihal tentang ginjal? Nggak ada? Ada. Kalau misalnya nggak ada, Ibu yang bertanya ke Ananda ya. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan nih tentang masing-masing dari struktur ginjal. Nah, kalau yang organ ginjal yang membantu, struktur ginjal yang membantu untuk alat penyaring darah itu siapa? Korteks, Bu, kulit ginjal. Kulit ginjal. Yang di kulit ginjal itu memiliki satu nefron ya, Tasya? Ya. Satu unit terkecil yang disebut nefron. Ya, nah si nefron itu yang sebagai alat penyaring darah. Oke. Nah, baik, udah mulai paham ya Ananda semuanya ya. Nah, kita lanjut lagi tentang ureter ya. Nah, ureter ini apa, Bu? Nah, jadi ureter ini yang akan membantu mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Nah, ureter ini seperti pipa ya, seperti pipa. Dia ini akan mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Nah, itu si ureter. Nah, kemudian lapisan dinding ureter ini terdiri dari apa saja? Ada lapisan luar atau jaringan ikat, lapisan tengah otot polos, lapisan dinding ureter, yang ketiga lapisan dinding ureter ini. Nah, di lapisan dinding ureter ini dia nanti akan bekerja untuk mendorong urin melalui ureter. Nah, ada gerakan peristaltik nanti di dinding ureter ini yang akan memicu atau mendorong urin melalui ureter untuk keluar mengalir dari ginjal ke kandung kemih. Ya, jadi ada yang mendorong gerakan peristaltik yang mendorong urin untuk melalui si ureter ini untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Tadi kan si rongga pelvis ya, si rongga ginjal dia itu menampung sementara ya. Nah, ketika misalnya lapisan dinding ureter ini jadi gerakan peristaltik, nah
dia mendorong nanti mendorong urin ini melalui si ureter, melalui diambilnya urinnya dari si rongga ginjal menuju ke si kandung kemih atau disebut dengan vesika urinaria. Nah, kemudian kita masuk ke vesika urinaria. Nah, di vesika urinaria inilah yang berfungsi untuk menampung urin sementara. Ya, di vesika inilah, di kandung kemih inilah nanti tugasnya dia menampung urin sementara. Nah, kemudian masuk ke uretra, ya, uretra. Nah, uretra ini apa? Nah, uretra ini dia itu merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih ya, yang berfungsi untuk menyalurkan air kemih keluar. Nah, jadi nanti uretra ini akan membantu mengeluarkan air urin, ya, mengeluarkan urin. Nah, dari kandung kemih langsung ke luar ya, saluran kemihnya. Nah, pada laki-laki panjangnya kira-kira 13,7 sampai 16,2 ya. Nah, kalau fungsi dari uretra ini, kalau untuk laki-laki sama wanita itu beda. Kalau untuk laki-laki itu hanya untuk tempat untuk melahirkan urin dan juga sebagai sistem reproduksi, itu untuk laki-laki. Beda dengan kita wanita, wanita hanya untuk tempat mengeluarkan urin. Jadi Anda harus paham bagian mana letak atau posisi dari uretra pada genitalia pria dan wanita. Ya, seperti pelajaran yang kita pelajari waktu pertemuan ke-10 ya, pertemuan pertama di UAS ya, untuk tentang sistem reproduksi ya, alat genitalia pada pria dan wanita. Nah, kemudian ini uretra pada pria ya, terdiri dari uretra prostatia, membranosa, cavernosa. Kemudian lapisan pada uretra pria ada mukosa dan submukosa. Nah, ini pada wanita. Wanita di mana letaknya untuk uretranya? Ini terletak di belakang simfisis pubis. Nah, kita udah belajar ya untuk organ-organ reproduksi wanita. Nah, di mana letak untuk organ reproduksi seperti misalnya Anda bisa paham itu yang mana uretra, yang mana vagina ya. Nah, tapi ini dari uretra pada wanita itu hanya berfungsi untuk mengeluarkan urin saja ya, tidak sebagai sistem reproduksi ya. Nah, ini lapisan uretra wanitanya, ada tunica muscularis atau lapisan sebelah luar, kemudian ada bagian dalam itu lapisan mukosa. Nah, kita masuk ke poin mekanisme pembentukan urin. Nah, bagaimana sih pembentukan urin ini? Nah, Ananda ada pernah membaca nggak apa saja proses-proses pembentukan urin ini? Ada Tasya? Narita? Iwa? Oke, baik. Ibu jelaskan ya. Nah, jadi proses pembentukan urin itu ada 3 ya. Ada pertama itu filtrasi, kemudian reabsorpsi, kemudian augmentasi. Ya, ada penyaringan, ada penyerapan, dan ada juga nanti pembentukan terakhir dari urin ya. Nah, jadi pertama penyaringan atau filtrasi. Jadi nanti ada organ bagian dari ginjal atau kapsul Bowman. Nah, kapsul Bowman ini bagian dari siapa? Bagian dari lapisan yang berada di nefron ya. Nah, dia yang bertugas untuk menyaring zat-zat darah yang ada di glomerulus. Nah, dia saring zat-zatnya. Nah, kemudian setelah mengalami penyaringan, terbentuklah filtrat glomerulus. Nah, filtrat ini apa? Disebut apa? Disebut dengan urin primer. Apa itu urin primer? Nah, urin primer ini merupakan hasil pembentukan urin sementara ya, di mana ini hasil dari filtrasi penyaringan pada glomerulus. Nah, jadi urin primer ini masih mengandung banyak zat loh.
Ya, diantaranya glukosa, garam-garam urea, asam amino, asam urat, kecuali protein ya. Jadi sehingga filtrat ini nantinya akan juga diserap lagi, lakukan penyerapan kembali dari zat-zat yang terkandung dalam tubuh ini. Lakukan lagi penyerapan karena masih banyak zat-zat yang masih diperlukan dalam tubuh, sehingga kita lakukan lagi penyerapan kembali. Nah, setelah itu nanti kita lanjut ke penyerapan kembali. Nah, tadi udah terbentuk ya urin primer ya. Nah, urin primer ini akan dialirkan menuju ke tubulus contortus proximal. Nah, nanti urin primer ini dia akan mengalami penyerapan kembali dari zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh ya. Nah, kemudian setelah terjadinya penyerapan natrium di lengkung Henle, ini sisanya akan membentuk urin sekunder. Apa itu urin sekunder? Berarti dia udah terjadi penyerapan sehingga menghasilkan urin sekunder. Nah, urin sekunder ini merupakan suatu pembentukan urin dari hasil dari lanjutan dari reabsorpsi pada lengkung Henle ini. Ya. Nah, tapi di dalam urin sekunder ini tidak terdapat zat yang berguna lagi. Udah diserap, udah dilakukan penyerapan semuanya, nggak ada lagi zat yang berguna. Jadi kan nggak bisa digunakan lagi ya. Nah, di sini ditemukan kadar ureanya yang sangat tinggi, sehingga nanti kita akan lanjut ke tahap aumentasi. Apa itu tahap akhir dalam pembentukan urin? Nah, sini terjadi penyerapan air dan penambahan zat-zat seperti ion, kreatinin, dan urea. Nah, di sini nanti akan terbentuknya urin yang sesungguhnya. Sudah dilakukan penyerapan terhadap urin primer ini, urin primer, kemudian terjadinya urin sekunder, nanti terjadinya penyerapan, setelah itu kita lakukan lagi aumentasi. Nah, dari proses ini akan terbentuk urin yang sesungguhnya. Nanti setelah terbentuk urin yang sesungguhnya, urin ini akan dikumpulkan melalui tubulus collectivus pada saluran pengumpulnya ke pelvis. Pelvis itu ada di rongga ginjal. Nah, rongga ginjal ini apa tadi Ibu jelaskan? Tempat sebagai penampung dari hasil dari ekskresi. Berarti dia menampung hasil ekskresi ini setelah urin itu sudah terbentuk secara utuh. Kemudian baru setelah itu kita alirkan ke kandung kemih oleh bantuan si ureter. Nah, nanti si ureter itu akan mengalirkan dari ginjal ke kandung kemih. Nah, baik Ananda, ya seperti itu ya penjelasan tentang proses pembentukan urin yang terdiri dari 3 ya. Pertama yaitu penyaringan, kemudian yaitu reabsorpsi, penyerapan, dan yang ketiga augmentasi yaitu proses terakhir dalam pembentukan urin. Nah, terus kita masuk ke tahap faktor-faktor ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Nah, pertama yaitu jumlah air yang diminum. Kenapa ada kaitannya dengan jumlah air yang diminum dengan produksi urin? Ayo, siapa yang tahu? Karena kalau misalnya kita banyak minum ya, otomatis urin pun yang akan dihasilkan itu juga semakin banyak ya memproduksi. Jadi sangat mempengaruhi terhadap produksi urin. Kemudian konsentrasi pada hormon insulin ya. Jadi kita harus konsentrasi sehingga tidak mempengaruhi pada produksi urinnya. Kemudian hormon antidiuretik ya ADH, kemudian jumlah garam yang dikeluarkan dari darah, terus suhu lingkungan. Nah, suhu lingkungan ini gimana? Karena suhu lingkungan ini juga mempengaruhi pada produksi urin ya. Misalnya ketika suhu lingkungannya sangat dingin, yang memicu untuk kita urin untuk mengeluarkan urin ya.
untuk BAK ya. Nah, kemudian yang terakhir gejolak emosi dan stres. Nah, ketika kita sering emosi dan stres, itu akan mengganggu juga produksi urin kita. Nah, jadi mohon Ananda kalau emosi dan stres itu harus bisa dikontrol, dikendalikan ya. Nah, jadi ini penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap produksi urin kita. Nah, oke, thank you ya. Nah, baik, Ibu sudah selesai ya untuk penjelasan tentang materi perkuliahan pada sistem urinarius ya atau sistem perkemihan. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan Ananda semuanya? Baik Bu, izin bertanya. Iya, boleh. Narita. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara organ ginjal jika terjadi peradangan pada nefron? Ya, benar ya. Baik, Ibu jawab dulu ya, Narita. Nah, ketika misalnya terjadi peradangan pada nefron, nah nefron itu bertugas untuk sebagai alat penyaring darah ya. Nah, ketika misalnya terganggu dia dari peradangan pada nefron, sehingga akan juga mengganggu pada fungsi ginjal kita. Nah, terganggu dalam proses penyaringan darah. Kalau terganggu pada fungsi ginjal, nanti akan mengganggu juga pada proses penyaringan darah, pembentukan urin ya. Nah, jadi itu tidak bisa dibiarkan saja. Nanti akan mengakibatkan yaitu seperti berefek pada gagal ginjal. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita mengalami peradangan pada nefron ini karena dia sangat berperan penting sekali untuk alat penyaring darah. Oke, baik Narita. Ada yang mau tanyakan lagi, Ananda? Ada Bu, izin bertanya Bu. Iya, boleh, Wah. Bu, kenapa di sistem perkemihan sering terjadi infeksi pada perempuan dibandingkan laki-laki, Bu? Oh iya. Nah, seperti yang kita jelaskan ya, Wah ya. Kenapa sering ya, Bu ya? Perempuan sering terkena ISK ya, infeksi saluran kemih ini. Kenapa sering, Bu, terinfeksi daripada si laki-laki? Karena kita pada wanita ini memiliki untuk uretranya itu lebih pendek ya daripada laki-laki, sehingga itu mudah untuk kuman yang sekitar kulit atau dari sekitar anus. Nah, itu mudah masuk langsung ke kandung kemih kita. Nah, sehingga kalau masuk ke kandung kemih, kandung kemih itu kan yang menampung urin ya. Nah, langsung dia terdeteksi infeksi. Nah, itu yang mudah kita terkena infeksi. Karena uretra pada perempuan itu lebih pendek daripada laki-laki. Jadi sekitar kuman dari sekitar kulit, genitalia itu kan dekat ya. Nah, itu mudah masuk langsung ke kandung kemih kita, vesika kita. Nah, terkenalah itu ya urin kita. Nah, kadang kita terinfeksi. Nah, terinfeksi deh ISK gitu ya. Nah, jadi kita harus sering-sering menjaga kebersihan. Ya, kebersihan dari organ genitalia kita. Nah, oke, sampai sini ada yang mau tanyakan lagi, Nanda semua? Oke, sudah paham? Sudah, Bu. Ya. Nanti Ibu akan share ya materi ini di e-learning. Sudah Ibu share di e-learning. Nanti Anda silahkan login ke platform e-learning kita. Nanti mohon dibaca materi Ibu lagi, terus nanti kerjakan kuis ya. Kerjakan kuisnya, setelah itu nanti ada tugas kelompok untuk minggu besok. Jadi kita ada tugas membuat acuan keberatan tentang sistem perkemihan urinarius ya. Nah, baik Ananda, kita sudahi ya untuk penjelasan dari materi. Kita kembali di platform e-learning. Dengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya ya. Nah, Ibu tutup ya, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama Nandan. Makasih ya. Izin live ya. Iya, Bu. Untuk penugasan dan asesmen mata kuliah ini, kami mengupload pada sistem e-learning atau LMS Tiket Seksa Saintika.